dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa cita-cita saya sejak kecil menjadi seorang guru telah terwujud. Namun tidak hanya bangga sebagai guru, tapi harus banyak belajar dan terus belajar. Karena di era globalisasi dan era digital, maka perlu adanya inovasi serta kreativitas tinggi, sehingga peserta didik lebih tertarik dan lebih menyenangkan dalam pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Nini Dwi Kartini dengan nomor induk mahasiswa 2301032011. Di sini saya sebagai guru kelas 4 di SDN 1 Kalianyar Kertosono sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melaksanakan video praktek pembelajaran sebagai tugas UKIN. Mohon bimbingan dan masukannya untuk para penguji. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah kalian sehat semua hari ini. Saya ingin tahu bahwa apakah hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada. Alhamdulillah. Kelas 4 Siap. kelas 4 Hebat. kelas 4 Juara. Bu Guru hari ini apa kabar? baik. Siapkan membimbing kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan sesama kami. Cerdas kami, hebat kami. Yes. Sebelumnya, seperti biasa, untuk pembelajaran kali ini kita akan pembelajaran mengenai IPAS tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, Mas Iqbal memimpin temannya untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai, supaya pembelajaran hari ini akan lebih baik dan mudah kamu terima. Silakan Mas Iqbal berdoa. Sudah siap di tempat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir
Terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya untuk ke depan lagi Mbak Naila memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Silakan Mbak Naila dipimpin temannya, yang lainnya memperhatikan dan fokus. Berdiri semua, tegap sempurna. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri hormat kepada Ibu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali. Terima kasih Mbak Naila, sudah luar biasa memimpin temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila. Selanjutnya Mbak Tasya bisa maju ke depan untuk menyanyikan bersama-sama dengan teman-teman pelajar Pancasila. Silakan Mbak. Yang lain memperhatikan, konsentrasi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa.
Silahkan Mbak Tasya kembali ke tempatnya. Anak-anak, kalian masih ingat ya kebersamaan, perbedaan di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada. Kita hari ini membahas IPAS tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Saya pengen tahu keberagaman itu apa saja, anak-anak? Nah, terus kesenian, adat istiadat, ada lagi makanan khas, ada lagi pakaian adat, pinter, yang lain tarian, terus rumah adat, apalagi alat musik, terus senjata tradisional. Jadi di Indonesia luar biasa ya anak-anak, kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, tapi keberagaman yang ada di Indonesia sudah kalian sebutkan semuanya. Coba dari perbedaan yang ada di sekitar kita saja. Ada yang rambutnya panjang, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih. Itu pun keberagaman. Kalian nanti ibu akan memutarkan video pembelajaran. Sebelumnya ibu mohon anak-anak, halo. Kalian bisa fokus menyimak video pembelajaran hari ini. Apa yang sudah diberikan ini pembelajaran hari ini yaitu kebersamaan, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak, kita fokus pada video pembelajaran hari ini. Nanti setelah ibu putar, kalian bisa memberikan pertanyaan baik kepada temannya maupun kepada ibu guru. Silakan. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi pada Senin 4 Juli 2022 yang mengakibatkan sejumlah bangunan dan sepeda motor hangus dibakar massa. Wilayah ini mendapatkan julukan Babasari Gotham City oleh warganet. Hal ini lantaran terinspirasi dari nama daerah di serial komik Batman yang memiliki tingkat kejahatan tinggi dan sarang para mafia. Lantas, mengapa kawasan Babasari sering menjadi area konflik antar etnis? Menurut seorang dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada, Muhammad Najib Askar mengatakan, kehadiran komunitas-komunitas pendatang di kawasan Babasari sudah ada sekitar 30 tahunan. Saat itu, kawasan tersebut mulai berkembang pesat dan menjadi titik keramaian lain di Yogyakarta. Di Babasari, ruang pertemuan yang tersedia adalah ruang ekonomi dan kapitalis seperti kafe, mal, apartemen, dan tempat karaoke. Menurutnya, ruang pertemuan yang ada idealnya berupa alun-alun atau gerangan remaja dan dapat diakses oleh siapapun tanpa harus membayar. Tidak adanya ruang perjumpaan yang ideal membuat para pemuda merasa hidup dalam komunitasnya masing-masing. Sehingga dampaknya identitas etnisitas pun semakin kental. Pada titik tertentu, hal tersebut sangat rawan terjadi pergesekan. Menurutnya, struktur dan kultur sosial yang ada di kawasan tersebut perlu ditransformasikan sehingga berubah menjadi lebih ramah terhadap perdamaian. Ya, anak, video pembelajaran yang sudah diputar, kalian sudah melihat semua? Ya, kalian pasti akan melihat apa yang terjadi di sana setelah melihat video yang diputar itu. Korban apa saja kalau terjadi kerusuhan? Rusak semuanya, karena semuanya tidak menyadari bahwa di Indonesia ini adalah banyak mempunyai kebudayaan, keberagaman, bahwa Indonesia akan kaya budaya. Indonesia memanfaat keberagaman dan melestarikan. Kenapa kita harus melestarikan kerukunan, Mas Iqbal? Tidak terjadi perpecahan. Betul, tidak terjadi perpecahan. Ada lagi yang berpendapat, Mbak, kenapa kita tidak boleh selalu mengadakan kerusuhan atau
membuat tidak nyaman. Kenapa yo? Siapa tahu? Mbak. Iya, supaya tidak terpecah belah. Karena keberagaman budaya di Indonesia bagaimana Mbak Naila? Kaya akan kaya akan budaya, kaya akan keberagaman, dan kita wajib melestarikan keberagaman tersebut. Keberagaman itu tadi sudah diketahui beberapa macam. Kalau di sekitar kita keberagamannya apa ya? Di sekitar kita ini aja. Makanannya yang berbeda, warna kulit yang berbeda, terus rambutnya yang berbeda, hitam tapi macamnya berbeda-beda. Kalau di Papua pasti agak keriting. Kalau kita di Jawa lurus. Anak-anak bisa memperhatikan ya kalian semua. Kalian semua sudah luar biasa. Ternyata di sekitar kita ini ternyata perbedaan itu ada. Mungkin dari hidungnya, mungkin dari warna kulitnya, mungkin dari kalian paham ya? Nah, dari pembelajaran ini kalian bisa memperhatikan video tadi. Pasti ada pertanyaan dari kalian semua. Coba satu dulu pertanyaannya. Yuk. Ya. Apa kesenian dari Jawa Timur? Oh, kesenian dari Jawa Timur adalah siapa tahu? Tari apa ya? Tari remo. Tari remo. Kita punya kebudayaan yang begitu luar biasa banyaknya. Keberagaman itu oleh Indonesia dijadikan suatu yang indah, menjadikan negara yang luar biasa mempunyai keberagaman. Kita ini kaya loh anak-anak. Kaya tidak kita? Kaya sekali. Kenapa dikatakan kaya? Kita banyak mempunyai pulau yang besar maupun pulau yang kecil. Oleh karena itu, ketika kita berada di pulau yang berbeda, tetapi kita tetap bahwa kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kalian. Kalian akan saya bentuk kelompok sesuai dengan kelompok kalian. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas kalian untuk melakukan diskusi. Anak-anak, diskusi itu penting sekali ya. Jadi ketika kerjasama yang baik, maka akan menghasilkan yang terbaik. Dengan kompak dan mengerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan sulit akan menjadi mudah. Didiskusikan dulu. Ya, didiskusikan dulu. Coba diperhatikan, sudah selesai semua? Ya. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yes. Kalian masih semangat anak-anak ya. Alhamdulillah. Untuk diskusi kalian ternyata sudah mempunyai diskusi yang luar biasa hari ini. Tolong dari kelompok yang mana dulu ya? Coba kelompok mana siap? Nah, biasa kalau siap semua. Saya akan memilih. Ayo ke depan dulu. 1, 2, 3. Ayo agak cepat, agak cepat. Satu saja mewakili temannya. Ayo, ayo satu saja mewakili temannya.
Ayo. Ayo. 1, 2. Pemimpa lagi gem dengan gem Lagi, satu kali lagi diulangi. Pemimpa lagi gem. Ayo. Ayo yang menang. Nah, yang menang berhenti dulu. Nah, berarti yang kalah harus tampil dulu. Siapa yang tampil dulu? Nah, Mbak Naila, coba Mbak Naila mempersiapkan, yang lainnya dulu mempersiapkan temannya untuk mempresentasikan ke depan. Ayo Mbak Naila, kita presentasikan ke depan. Kami akan mempresentasikan tentang Indonesia Kaya Budaya. Nama saya Asila Naila Alifa. Nama saya Desvita Rizkina Tania. Nama saya Muhammad Arif Jayudin. Nama saya Indonesia. Kami akan mempresentasikan dari kelompok kami RA Kartini tentang Indonesia Kaya Budaya, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. 1. Beraneka ragam kebudayaan. 2. Beraneka ragam suku. 3. Beraneka ragam kebudayaan daerah. 4. Beraneka ragam adat istiadat. 5. Beraneka ragam bahasa. Demikian tadi presentasi hasil diskusi kelompok kami RA Kartini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sekarang kelompok Mbak Naila boleh kembali ke tempatnya. Tadi ada yang kalah, setelah itu ada yang menang. Yang di tengah siapa ya? Berarti yang tampil nomor 2 adalah kelompok Pahlawan Diponegoro. Silahkan tampil ya. Dipersiapkan, langsung dipresentasikan mana ya. Kami dari kelompok Pahlawan Diponegoro. Kami akan mempresentasikan tentang Indonesia Kaya Budaya. Nama saya Zahida Maulina Diva. Nama saya Putri Astuti Nurhayati. Nama saya Astari Setiaja. Nama saya Indra Armana. Manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Manfaatnya adalah 1. Mutu. 2. Saling menghargai. 3. Saling menghormati. 4. Tidak terjadi permusuhan. 5. Tidak saling mengejek. Demikian tadi hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok Pahlawan Diponegoro. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih kelompok Pahlawan Diponegoro. Tepuk tangannya dulu. Tidak kalah juga ya dari RA Kartini yang luar biasa ke kelompok Pahlawan Diponegoro juga luar biasa mendiskusikan dari argumen teman-temannya dalam suatu kelompok ya. Nah, silakan duduk dulu Mbak. Yang terakhir berarti yang menang adalah kelompok Pahlawan Patimura yang juga tidak mau kalah karena hasil dari kelompok RA Kartini dan kelompok Pahlawan Diponegoro luar biasa. Ayo tampil dulu. Ayo kelompok Pahlawan Patimura semangat ya, lebih semangat karena teman-temannya sudah pertama luar biasa, yang kedua dan silakan. Kami dari kelompok Pahlawan Patimura akan mempresentasikan tentang keberagaman budaya, manfaat keberagaman dan melestarikan keberagaman budaya. Nama saya Umi Khairul Umadin. Nama saya Rota Anastasia Putri Natama. Nama saya Isna Nurfadila. Nama saya Iqbal Rahmi Sulaiman. Hasil diskusi kelompok kami yaitu 1. Tidak membeda-bedakan warna kulit, agama, suku, budaya, dan lain-lain. 2. Menghormati kelompok orang lain. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menghargai orang lain, budaya, dan sosial masyarakat. 5. Selalu membantu orang lain yang berbeda suku. Demikian
ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Tepuk tangan. Ternyata juga tidak mau kalah. Kelompok pahlawan Patimura juga mempunyai suatu diskusi kebersamaan yang luar biasa. Sekarang silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, kebersamaan yang kita pelajari hari ini adalah kebersamaan apa Nana tadi? Kebersamaan apa saja? Budaya. Terus Mbak Naila, apa lagi Mbak Naila? Iya. Di situ kita akan menghindari egois. Apa egois? Siapa tahu egois? Mau menang sendiri. Iya, mau menang sendiri. Ketika temannya mau mengajak bermain, dia tidak mau. Dia maunya ingin jalan-jalan. Berarti itu egois. Terus lebih membuka diri terhadap pendapat dan pandangan orang lain. Mengapa anak-anak? Karena pendapat orang lain itu penting enggak? Penting sekali. Kita harus menghargai, ya. Kita harus saling menghargai. Terus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalian bagaimana menilai orang lain? Siapa tahu? Ayo menilai orang lain bagaimana? Mas Iqbal menilai Ibu Nini harus selalu menghargai terus Menghormati. betul. Itulah akan menjadi suatu keberagaman bahwa di negara kita mempunyai keberagaman yang luar biasa. Terus menghormati adat istiadat atau kebiasaan dari teman kita yang berbeda. Suku itu ada dari mana saja toh? Dari Jawa. Terus ada suku dari mana? Ayo dari mana saja? Ada Papua, Betawi. Ayo Mbak Naila. Suku Osing. Iya. Terus selain itu juga kita jangan sampai memandang rendah suku lain. Mas Ibra ternyata suku Madura, tapi tidak pernah memusuhi suku yang lain. Misalnya Mbak Ica dari suku Betawi tidak mau berteman dengan teman yang berbeda. Apakah boleh anak-anak? Tidak. Terus menerima keberagaman dan budaya orang lain. Apa Aska? Menerima. Berarti harus apa? Menghargai, menghormati. Terus sekarang lebih mementingkan kepentingan negara apa kepentingan pribadi? Iya, ketika negara kita dalam keadaan genting, maka kita harus bagaimana, anak? Iya, kita harus membantunya, membuat suatu persatuan dan kesatuan meskipun kita mempunyai keberagaman. Dari sini anak-anak yang ditanyakan dulu. Luar biasa. Sekarang coba kita ice breaking dulu. Ayo ice breaking dulu. Coba ada yang bisa memimpin temannya. Mbak Tasya, boleh memimpin di depan? Ayo kita ice breaking dulu. Ya, konsentrasi, berhadapan-hadapan. Ya. 1. Ayo Mbak Cinta, fokus. 2. 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung.
digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum, hi hi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa, ha ha. Terima kasih. Duduk kembali. Terima kasih Mbak Tasya. Luar biasa kalian. Masih semangat? Masih. Oke. Ini ada soal lagi yang harus kalian kerjakan nanti dari kelompok yang di sini atau kelompok pahlawan Diponegoro dan kelompok pahlawan Patimura dan kelompok RA Kartini masing-masing harus mempunyai minim 2 pertanyaan, boleh lebih malah lebih bagus, dan ditujukan kepada temannya. Siapkah semua? Siap. Siapkah kalian semua untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian? Siap. Dari kelompok lain? Siap. Nah, coba sekarang dikerjakan, dan mungkin ada pemikiran dari salah satu yang sudah mengerjakan, ditulis dulu ya anak-anak ya. Diberi kertas begini supaya bisa mengerjakan dengan baik. Nah, kelompok sini. Nah, coba kalian mengajukan pertanyaan, boleh dari kelompok kalian siapa saja, tidak harus yang sudah tampil tadi anak-anak ya. Nah, jadi dari kelompok sini misalnya sudah, siapa boleh yang lain. Coba sekarang saya beri waktu untuk membuat pertanyaan untuk kelompok lain. Yuk dikerjakan, ingat waktu ya. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, saya ingin tahu siapa yang sudah punya pertanyaan-pertanyaan. Saya. Siapa yang mau duluan? Saya. Semuanya semangat. Coba sekarang dari kelompok pahlawan Patimura memberikan pertanyaan kepada kelompok siapa? Boleh ditunjuk? RA Kartini. Iya, boleh dibaca dari situ saja Mas. Ayo. Saya dari kelompok pahlawan Patimura. Saya akan memberikan pertanyaan kepada RA Kartini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana
Bagaimana supaya hidup rukun? Coba dari kelompok RA Kartini menjawab bagaimana supaya hidup kita jadi rukun. Ayo dijawab, boleh diskusi dulu. Toleransi. Iya, jawabannya toleransi. Bagaimana, Mas? Betul. Betul. Ada pertanyaan satu lagi dari kelompok Patimura untuk RA Kartini. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kerukunan? Menghargai atau menghormati. Dengan menghargai atau menghormati. Tepuk tangan dulu. Kalau sudah selesai seperti biasa, kita kumpulkan, nanti ada pilihan dari ini, ya, dari urut absen 1, Mbak Naila dulu. Ya, ini Mbak.